Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Sabila Khairani dengan yang 231095245 dari kelompok 2 Kewirausahaan A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas besar rencana usaha kami, yaitu Mori Noodle Inovasi Mie Sehat berbasis daun kelor sebagai alternatif pangan tinggi protein. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari tugas saya sendiri, yaitu pada bagian segmentasi pasar. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan peluang pasar dari tugas besar yang kami rancang. Di sini untuk target pasar utama produknya sendiri itu adalah mahasiswa dan masyarakat usia produktif yang memiliki minat terhadap produk mie kekinian namun tetap memperhatikan aspek kesehatan. Jadi di sini produk ini tidak hanya menawarkan cita rasa, tetapi juga nilai tambah berupa kandungan gizi dari daun kelornya sendiri. Di sini untuk analisis kelayakan dari pasarnya sendiri menggunakan pendekatan SWOT. Yang pertama itu ada untuk bagian strength atau kekuatan, yaitu untuk produk mie itu berbasis daun kelor yang memiliki kandungan protein dan antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan mie konvensional. Selanjutnya untuk yang kedua itu tidak menggunakan bahan pengawet dan meminimalkan penggunaan penyedap sintetis. Selanjutnya itu untuk memiliki diferensiasi produk karena belum banyak pelaku usaha yang mengembangkan mie kelor dalam skala mahasiswa. Yang keempat, harganya relatif terjangkau bagi mahasiswa dan juga dikemas menggunakan bahan ramah lingkungan sehingga mendukung konsep green business. Selanjutnya untuk bagian yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu citra daun kelor sebagai bahan tradisional dapat mempengaruhi persepsi awal konsumen. Yang kedua yaitu produk memiliki daya simpan terbatas karena tanpa bahan pengawet. Dan yang terakhir yaitu skala produksi awal masih terbatas pada kapasitas usaha mahasiswa. Lalu selanjutnya untuk opportunity atau peluang, yang pertama itu tren gaya hidup sehat dan konsumsi makanan bergizi semakin meningkat. Lalu untuk produk dapat dikembangkan menjadi mie instan sehat dalam jangka panjang. Potensi kerjasama dengan koperasi mahasiswa dan UMKM lokal. Dan yang terakhir yaitu belum banyak pesaing langsung dalam kategori mie berbasis daun kelor. Yang terakhir itu ada threat atau ancaman. Yang pertama itu ada untuk persaingan dengan merek mie instan yang telah memiliki branding yang kuat. Lalu kemungkinan produk serupa ditiru oleh pelaku usaha lain. Dan yang terakhir itu fluktuasi harga bahan baku seperti tepung dan minyak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis segmentation, targeting, and positioning. Yang pertama itu ada untuk segmentasi pasarnya sendiri. Untuk segmentasi pasar dilakukan untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik tertentu sehingga strategi pemasaran dapat dilakukan secara lebih efektif. Segmentasi pasar dari produk Morinelo sendiri itu dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada segmentasi demografis, yang mana didasarkan pada karakteristik kependudukan seperti usia, pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Untuk produknya sendiri itu ditujukan untuk usia 17 sampai 35 tahun. Untuk pekerjaannya sendiri itu ada mahasiswa, pelajar, dan pekerja muda. Lalu untuk pendapatannya sendiri itu ada pada menengah ke bawah hingga menengah, di mana kelompok ini itu cenderung mencari makanan yang praktis, terjangkau, namun tetap memiliki nilai gizi yang baik. Selanjutnya yang kedua itu ada segmentasi geografis, yang mana mengacu pada wilayah pemasaran produk. Jadi pada tahap ini, produk Muri itu difokuskan pada lingkungan kampus, masyarakat perkotaan, dan area kegiatan publik seperti Car Free Day. Selanjutnya yang ketiga itu ada segmentasi psikografis yang mana didasarkan pada gaya hidup, minat, dan nilai yang dianut oleh konsumen. Yang mana untuk target konsumen dari Mourinho sendiri itu yang pertama ada konsumen yang memiliki gaya hidup sehat, konsumen yang tertarik pada makanan inovatif atau makanan kekinian, dan juga konsumen yang peduli terhadap produk ramah lingkungan. Yang mana kelompok ini cenderung tertarik pada produk pangan yang tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan. Selanjutnya untuk segmentasi yang terakhir itu ada segmentasi perilaku atau behavioral, yang mana di sini segmentasi perilaku berkaitan dengan kebiasaan konsumsi konsumen terhadap suatu produk, yang mana konsumennya sendiri akan menjadi sasaran produk ini adalah konsumen yang menyukai makanan praktis dan cepat saji,
konsumen yang ingin mencoba produk baru atau unik, dan juga konsumen yang memperhatikan kandungan gizi dalam makanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan target pasarnya sendiri. Untuk target pasarnya sendiri, itu ada mahasiswa yang mana memiliki karakteristik yang pertama yaitu ada memiliki mobilitas tinggi, sehingga membutuhkan makanan yang praktis dan cepat disajikan. Lalu memiliki ketertarikan terhadap produk makanan baru yang inovatif dan kekinian, dan juga cenderung aktif menggunakan media sosial sehingga dapat membantu promosi produk secara tidak langsung melalui word of mouth digital. Di mana di sini selain mahasiswa, target pasar sekunder adalah masyarakat umum yang memiliki minat terhadap makanan sehat dan bergizi, khususnya mereka yang mulai memperhatikan pola makan sehat namun tetap menginginkan makanan dengan rasa yang lezat dan harga yang terjangkau. Selanjutnya untuk positioning pasarnya sendiri, di sini positioning merupakan strategi untuk menempatkan produk dalam persepsi konsumen agar memiliki keunggulan dibandingkan produk pesaing. Yang mana untuk produk Modern sendiri diposisikan sebagai mie sehat berbasis daun kelar yang kaya nutrisi, inovatif, dan ramah lingkungan. Produk ini menawarkan nilai tambah berupa kandungan protein, vitamin, mineral, dan antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan mie konvensional. Yang mana selain itu, untuk merinol sendiri itu juga diposisikan sebagai makanan kekinian yang tetap memperhatikan aspek kesehatan sehingga mampu menjembatani kebutuhan konsumen terhadap makanan yang praktis sekaligus bernilai gizi tinggi. Dengan penggunaan kemasan yang ramah lingkungan, serta konsep produk berbahan alami tanpa bahan pengawet sintetis, mie ini diharapkan mampu untuk membangun citra sebagai produk pangan inovatif yang sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian metode pembuatan atau metode pelaksanaan di bagian pengemasan. Untuk pengemasan Moreno sendiri dilakukan untuk menjaga mutu, kebersihan, dan keamanan produk. Produk mie basah siap masak dikemas menggunakan plastik food grade yang kedap udara guna mempertahankan kesegaran dan memperpanjang daya simpan. Yang mana di sini setiap kemasan akan dilengkapi dengan label yang membuat nama produk, komposisi bahan, berat bersih, tanggal produksi, serta informasi kadaluarsa. Di sini untuk varian produk yang siap dikonsumsi, digunakan mangkok kertas berlapis kertas minyak sebagai wadah penyajian. Penggunaan kemasan berbahan kertas bertujuan untuk mendukung konsep ramah lingkungan, serta meningkatkan nilai estetika dari produk. Kemasan ini didesain secara menarik dengan mencantumkan identitas merek Morinoodle sebagai bentuk penguatan branding. Selanjutnya untuk bagian pemasaran, di sini untuk pemasarannya sendiri dilakukan melalui pendekatan daring atau online dan juga pendekatan luring atau offline, di mana pemasaran daringnya sendiri akan dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp dengan memanfaatkan konten promosi yang informatif dan edukatif mengenai manfaat daun keluar sebagai sumber protein nabati. Selain itu, promosi juga akan dilakukan secara langsung di lingkungan kampus dan kepada masyarakat sekitar melalui metode komunikasi interpersonal untuk membangun kepercayaan konsumen. Sistem penjualan diterapkan dengan metode pre-order atau PO yang digunakan untuk menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan pasar sehingga dapat meminimalkan risiko kerugian dan menjaga kualitas produk tetap segar. Jadi, melalui metode produksi yang sistematis, pengemasan yang higienis, serta strategi pemasaran yang terencana, Muri Noodle diharapkan mampu menjadi alternatif pangan sehat tinggi protein yang memiliki daya saing serta berpotensi berkembang secara berkelanjutan sebagai usaha mahasiswa. Selanjutnya di sini untuk desain kemasan dari produknya sendiri, seperti yang tertera pada gambar. Di sini untuk tampilan yang bagian kemasan yang dikonsumsi langsung dan juga bagian kemasan yang eh, siap saji. Di sini kemasan dari Morelo sendiri menggunakan mangkok kertas yang food grade sehingga aman dikonsumsi oleh mahasiswa dan masyarakat sekitar. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan untuk bagian pasar pada tugas usaha kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.